hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menyerahkan setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, dan pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, baik teman-teman kami ataupun saudara-saudara kami yang datang di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi kami supaya kami dapat mempelajari apa yang saat ini diingatkan kembali Tuhan, dan kami juga Tuhan supaya mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu yang saat ini menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat, berikan pengetahuan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa berkata-kata berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab hati dan pikiran kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini saya bisa menyampaikan sebagian firman Tuhan, yaitu ibadat chapel yang dimulai baru pertama ini ya. Baru ini saya bersyukur dari sekian banyak teman saya dipilih, dan itu pun tiba-tiba disuruh sama Pak Enos. Tapi tetap siap, walaupun saat ini kita tiba-tiba dikasih tahu, tapi kita harus tetap siap. Kita ada amin? Amin. Siapa yang perkenalkan? Ada yang belum tahu nama saya? Saya. Kayaknya banyak teman itu ya, seangkatan di atas ya. Kayaknya udah kenal deh. Ada yang lain, ada yang udah kenal saya? Ya udah, saya perkenalkan, nama saya Rumi Sianturi. Saya dari Pematang Siantar, semester 7. Halo. Oke, kita lanjut. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, siapa di sini yang belum pernah bercinta? Yang belum ya? Jatuh cinta, bercinta, yang mencintai sama aja. Kan bercinta Siapa? Semuanya ini. Saya yakin dan percaya di sini semua sudah pernah ya, yang pacaran, yang suka sama satu angkatan, satu pertemanan kita gitu, pasti pernah merasakan itu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa dalam berpacaran ataupun kita mencintai seseorang, banyak orang jadi menyalahgunakan ataupun salah dalam bercinta ataupun berpacaran. Kadang-kadang hari ini kita diingatkan untuk supaya dalam berpacaran itu yang harus membawa kita ke dalam positif, bukan negatif. Tetapi di zaman sekarang, manusia ataupun masa remaja masih ada yang mensalahgunakan dalam berkata pacaran, yaitu dalam soalnya kayak hari-hari Valentine, kita suruh-suruh pacar kita. Kadang-kadang kita juga kalau emosi kita maki-maki pacar kita. Nah, disitulah yang namanya masa remaja sekarang salah mengartikan dalam berpacaran. Tetapi hari ini kita bisa belajar dari tokoh kita, yaitu Yakub. Dan pada hari ini kita buka Alkitab kita dari Kejadian 29 ayat 16 sampai 30. Nanti berganti-gantian
saya ayat 16 dan saudara-saudari ayat 17. Jika sudah ketemu katakan, oi, ini dia. Oh, ini dia. Udah semua? Amin. Baik, akan saya bacakan Kejadian 29 ayat 16 dengan judul perikop Yakub di rumah Laban. Ayat 16, Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak bersih matanya, tetapi Rahel dibodoh sekalian dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Amin. Sesudah itu berkatalah Rahel kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istrimu itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam yang terkenal Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberi Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padaku? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 tahun hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain akan kuberikan kepadamu sesuai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberi kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan budaknya perempuan. Kemudian Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari tokoh Yakub. Yakub, kita latar belakangnya yaitu orang tuanya ada Ribka, ibunya Yakub yaitu Ribka dan Ishak. Nah, Ishak itu ayahnya, dan si Yakub mempunyai kembaran yaitu Esau. Jadi Yakub dan Esau ini sama-sama melahirkan, tetapi yang lebih sulung itu kakaknya yaitu Esau. Jadi yang bungsu yaitu Yakub. Ternyata adik-adik ataupun teman-teman, Abraham itu adalah cucunya Yakub dan Yakub dan Esau. Dan orang tuanya Ishak dan orang tua dari Yakub, Ishak dan Ribka itu memiliki perbedaan kesayangan. Contohnya nih, Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, demikianlah dalam kisahnya itu pada waktu
ya pada waktu Ishak di masa tuanya dia mau memberikan hak warisnya kepada Esau. Tetapi seorang ibu, yaitu Ibu Ribka, yang tidak suka bahwa hak warisnya itu diberikan kepada si Esau. Dia mau hak warisannya itu kepada Yakub karena Ribka ini sangat menyayangi Yakub. Dan pada suatu harinya Ibu Ribka mempunyai rencana yang membuat Ishak itu makin semakin tidak percaya kepada ibunya, karena dia dengan tipu dayanya ibunya ini dia menyamar si Yakub menyamar seperti Esau, sehingga dia mendapatkan hak sulungnya si Esau. Kemudian esok harinya si Esau pun mengetahuinya bahwa hak warisannya itu kenapa diberikan kepada si Yakub. Dan Esau pun sangat marah kepada Yakub. Yakub mendengar cerita itu, ibunya itu Ribka, dia mempunyai rencana untuk Yakub menyuruh ke tempat saudaranya, yaitu pamannya. Siapa yang tahu? Laban. Yaitu kalau sama orang Batak tulang. Nah, pamannya itu dijumpainya lah si Laban. Yakub pergi ke menjumpai pamannya itu ya Laban. Dan suatu hari dia kan si Yakub ini bekerja di tempat si Laban. Dia berternak domba ya. Nah, dia melihat seorang gadis yang cantik, elok rupanya, ataupun mempunyai faras yang membuat menarik bagi si Yakub. Yaitu siapa namanya? Lea. Salah. Rahel. Nah, dia sangat menyukai si Rahel karena dia melihat begitu cantik. Tetapi saat melihat si Lea itu tidak memiliki faras yang cantik. Jadi si Lea itu tidak dipandang cantik bagi si Yakub. Jadi lebih menyukai si Rahel. Nah, si Yakub kasih tahu kepada pamannya itu, yaitu si Laban, bahwa dia menyukai anaknya yang sangat cantik dan faras cantiknya ya, faras punya penarikan yang sangat itulah ya, luar biasa. Nah, kata si Laban, kalau kamu mau mendapatkan anakku si Rahel, kamu harus bekerja selama 7 tahun. Apa yang dilakukannya si Yakub? Kerja. Dia tetap bekerja. Itu 7 tahun bagi kita lama ya. Lama. Tapi bagi si Yakub itu tidak lama. Merasa itu kayak berapa hari. Karena saking cintanya kepada Rahel. Nah,